Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haid Lewis Nahilman akan menjelaskan tentang judul video yang berisi pembentukan tradisi pendidikan Islam di Nusantara. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya dan kalian yang menonton ingin tahu asal-muasalnya pendidikan Islam di Nusantara dan bagaimana bisa pendidikan Islam bisa masuk ke Nusantara. Nah, di video ini saya akan menjelaskan semuanya melalui referensi-referensi yang saya kumpulkan. Islam mulai masuk ke Indonesia dalam akhir abad ke-13 dan mencakup sebagian besar Nusantara dalam abad ke-16. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh seorang laksamana laut dari Mesir bernama Nazimuddin Al-Kamil dari dinasti Fatimah. Pada tahun 1928, kemudian kerajaan ini direbut oleh Marah Silu yang kemudian bergelar Sultan Malikul Soleh dari dinasti Mamaluk. Nah, Samudra Pasai ini adalah merupakan tempat pendidikan Islam yang paling tua yang dilakukan oleh sebuah kerajaan di Aceh. Setelah kerajaan Samudra Pasai mundur dalam bidang politik, tradisi pendidikan agama Islam terus berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka selain sebagai pusat politik Islam juga giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Bahkan kadang-kadang masalah yang tidak terpecahkan oleh ulama Malaka dimintakan fatwanya kepada ulama Samudra Pasai. Belum dapat dipastikan bagaimana pendidikan Islam dilangsungkan. Besar kemungkinan pendidikan Islam di Malaka seperti halnya di Samudra Pasai. Pendidikan Islam dilangsungkan di masjid istana untuk keluarga besar, di masjid-masjid, di rumah-rumah, serta surau-surau bagi masyarakat umum. Dari halakah-halakah semacam itu nanti berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam. Istana juga berfungsi sebagai tempat mudzakarah masalah-masalah ilmu pengetahuan, dan sebagai perpustakaan juga berfungsi sebagai penerjemahan dan penyalinan kitab-kitab, terutama kitab-kitab keislaman. Adapun sistem pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Pasai, yaitu yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat ialah fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua, sistem pendidikan secara non-formal berupa majelis taklim dan holakoh. Yang ketiga, pejabat pemerintah merangkap sebagai tokoh ulama. Yang keempat, biaya pendidikan bersumber dari negara. Nah, di saat Kerajaan Pasai mengalami kemunduran, di Malaka berdiri sebuah kerajaan yang diperintah oleh Sultan Muhammad Shah. Namun kerajaan ini tidak bertahan lama, sehingga terus mengalami kemunduran. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini membentuk lembaga-lembaga pendidikan, yaitu Menasyah, Rangkang, dan Dayah. Masyarakat Aceh Menasyah tidak hanya semata-mata tempat belajar. Bagi mereka, Menasyah memiliki multifungsi. Menasyah di samping tempat belajar juga berfungsi tempat ibadah, tempat pertemuan, musyawarah, pusat informasi, tempat tidur, tempat menginap bagi musafir, tempat perayaan kenduri masal dalam kampung, dan juga sebagai tempat pejabat-pejabat kampung memutuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun Rangkang adalah tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid. Menurut Konun Meketa Alam, dalam tiap-tiap kampung harus ada satu menasyah. Masjid berfungsi sebagai tempat berbagai kegiatan umat, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan. Karena murid perlu mondok dan tinggal, maka perlu dibangun tempat tinggal mereka di sekitar masjid. Tempat tinggal murid di sekitar inilah yang disebut dengan Rangkang. Pendidikan Rangkang ini terpusat kepada pendidikan agama. Di sini telah diajarkan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Tingkat pendidikan ini jika dibandingkan dengan sekolah saat sekarang adalah SMP. Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama bersumber dari bahasa Arab, misalnya fikih, bahasa Arab, tauhid, tasawuf, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan surau. Di Minangkabau, lembaga pendidikan disebut surau atau surau sebelum Islam datang adalah berfungsi sebagai tempat menginap anak-anak bujang. Surau adalah bangunan kecil yang didirikan untuk penyembahan arwah nenek moyang. Karena alasan inilah, surau paling awal biasanya dibangun di puncak bukit atau tempat lebih tinggi dari lingkungannya.
Setelah Islam datang, surau juga mengalami proses islamisasi tanpa harus mengalami perubahan nama. Di beberapa wilayah, surau-surau Hindu-Buddha, khususnya yang terletak di tempat terpencil, seperti di puncak-puncak bukit, dengan cepat menghilang di bawah pengaruh Islam. Dengan adanya proses islamisasi ini, maka fungsi daripada surau pun berubah menjadi tempat muslim menunaikan sholat, pengajaran, dan pengembangan Islam. Seperti semacam sebuah masjid berukuran kecil karena tidak dipergunakan sebagai tempat sholat Jumat. Surau atau masjid kecil merupakan sesuatu khas dari Islam di Indonesia karena kelahirannya mendahului masjid. Kendati pun demikian, menjadi masjid dan surau merupakan wadah atau tempat khusus yang berfungsi ganda sejak pertama kali keberadaannya. Dalam sejarah Minangkabau dipercayai surau besar pertama didirikan oleh Raja Aditya Warman pada 1356 di kawasan Bukit Gombang. Surau yang selain sebagai tempat peribadahan Hindu-Buddha juga berfungsi sebagai tempat pertemuan anak muda untuk mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan sebagai persiapan menempuh kehidupan. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja keagamaan semakin penting. Surau sebagai lembaga pendidikan Islam mula-mula diprakarsai oleh Syekh Burhanuddin sekitar abad ke-17. Setelah beliau kembali menuntut ilmu keislaman kepada Abdurrahman Rauf Singkal di Kutaraja, Aceh. Beliau pulang ke kampung halamannya di Ulakan, Pariaman, mendirikan surau sebagai tempat untuk mendidik kader-kader ulama yang akan melakukan pengembangan Islam selanjutnya di Minangkabau. Surau-surau inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal lembaga pendidikan Islam yang lebih teratur dan terarah pada masa berikutnya. Model pemetaan para alumni yang belajar di surau yang disasuh oleh Syekh Burhanuddin ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk mendirikan surau-surau di tempat masing-masing sambil melakukan perbaikan pengembangan. Surau pada masa Syekh Burhanuddin dan murid-muridnya difungsikan sebagai pusat terdekat terutama syariah yang diterima beliau dari Syekh Abdurrauf al-Singkli. Selain itu juga terdapat surau-surau yang menganut tarekat Naqsyabandiyah. Surau memainkan peranan penting dalam gelombang pertama pembaruan Islam di Minangkabau sejak akhir abad ke-18. Selama Perang Padri berlangsung, banyak surau yang hancur dan juga tidak sedikit syekh yang terbunuh. Tetapi pelan-pelan surau bangkit kembali pada sekitar abad ke-20. Namun surau belakangan ini sudah dicampur tangan Belanda. Terlihat dari sistem pendidikan yang berbeda dari sebelumnya, di mana dalam pendidikan surau tidak ada tingkatan atau kelas. Kadang-kadang ada semacam pembagian, tetapi ini didasarkan pada tingkat kompetensi, bukan jumlah tahun yang dihabiskan pelajar di situ. Proses belajar mengajar adalah ceramah, pembacaan, penghafalan, yang lazimnya terpusat pada Dari hasil yang saya ucapkan dapat saya simpulkan, yaitu pertama, pengembangan lembaga pendidikan Islam di Nusantara muncul seiring dengan datangnya Islam ke Nusantara. Dengan masuknya Islam ke Nusantara, para penyebar Islam mendidik masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, proses pendidikan pada awal hanya sebatas menggunakan media komunikasi dan berceramah, baik di masjid-masjid, bahkan di tempat-tempat keramaian. Dan yang menjadi kurikulum pendidikan adalah kurikulum pembelajaran tentang Al-Quran, Tauhid, ilmu fikih, Nahwu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan pendidikan Islam di Nusantara, khususnya di Aceh, terjadi secara bertahap. Kehadiran lembaga pendidikan Islam telah menjadi pusat pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.